Ya, tadi adalah sejumlah agenda yang sudah kami kabarkan. Semoga membuat semangat Anda menjadi naik dengan sejumlah agenda hari ini, termasuk hari libur hari ini. Tapi kayaknya yang naik nggak cuma semangatnya, Valen. Ada lagi yang naik katanya. Apa tuh, Valen? Harga dolar. Oke, itu satu ya. Harga dolar naik, harga obat. Pemirsa, jadi kurs rupiah yang terus melemah hingga menembus angka Rp18.200 per dolar Amerika Serikat, inilah yang berpotensi memberikan dampak pada industri farmasi tanah air. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan situasi ini memang memicu potensi kenaikan harga obat, namun besarannya dipastikan tidak terlalu signifikan. Ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI beberapa waktu lalu. Menteri Kesehatan mengaku sudah menerima masukan dari sejumlah perusahaan farmasi terkait lonjakan biaya produksi akibat ketergantungan pada pasokan bahan baku impor. Menkes sudah menginstruksikan Direktur Jenderal untuk menghitung ulang seluruh komponen biaya obat secara rinci. Menteri Kesehatan juga menegaskan gejolak kurs tidak akan langsung membuat harga obat melonjak tajam. Pasalnya komponen lain seperti biaya distribusi dan juga pemasaran masih menggunakan mata uang rupiah. Kita sudah menerima beberapa masukan dari kalau kurs rupiah kita agak nggak paham. Pengaruh ke harga obat, apakah ada kenaikan nantinya untuk harga kita obat? Sudah menerima beberapa masukan dari beberapa perusahaan obat bahwa bahan bakunya mereka ada yang naik. Nah, saya sudah minta Ibu Dirjen, kan komponen harga obat selain bahan baku selain bahan baku ada juga komponen biaya distribusi, marketing ya, coba tolong dihitung. Angkanya sekarang sedang didiskusikan dengan para industri. Ada, tapi nggak sebesar kenaikan, misalnya gini, kenaikan minyak misalnya naik 20% atau kurs naik 20%. Kan obat nggak semuanya dolar kan, biaya marketing enggak, biaya pendidikan enggak, biaya distribusi rupiah. Nah itu misalnya biaya bahan bakunya cuma 20%, dolar 20%, ini contoh ya. Jadi kenaikannya kan 20% dari 20%, itu kan cuma 4%. Nah kayak gitu. Ya. Kepala Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI Tulus Abadi menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung terhadap kenaikan harga obat-obatan. Sebanyak hampir 90% obat di Indonesia masih berasal impor sehingga sangat terpengaruh oleh perubahan kurs. Pertama, agar ketergantungan impor bahan baku obat di Indonesia harus dikurangi semaksimal mungkin. Karena kita sudah punya sumber-sumber fitofarmaka yang sangat banyak, tapi sampai sekarang kita masih ketergantungan bahan baku impor. Ini sangat ironis. Dan yang terakhir saya kira dalam jangka pendek adalah pemerintah harus tegas di dalam menentukan harga eceran tertinggi terhadap obat, khususnya obat obat generik ya, hingga tidak terjadi penyalahgunaan ataupun pelanggaran oleh apotek-apotek tertentu atau produsen obat tertentu dengan menerapkan harga di atas harga eceran tertinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.